Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Purnomo, saya dari kelas 3I Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu ada use case, activity diagram, sequence, dan kelas diagram. Nah, di sini saya menggunakan perusahaan yaitu Kantor Pos Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang use case PT Indonesia. Di sini ada use case keseluruhan, yaitu di sini ada petugas PT Pos yang dimana memproses kiriman, kemudian ada menyerahkan kiriman. Di sini aktornya yaitu penerima, dan di sini ada update status kiriman dan include melacak kiriman. Nah, di sini aktornya yaitu pengirim. Nah, di sini sedikit saya bisa biar mengerti. Yang pertama ada satu use case pelacakan kiriman yaitu login. Aktornya itu petugas PT Pos, itu kemudian update status kiriman. Ini dari petugas dari pengirim, kemudian ada melacak kiriman yaitu aktor pengirim. Yang melacak ini yaitu dari pengirimnya. Kemudian ada use case pengiriman, sini ada login, entry data kiriman ke dalam sistem, kemudian cetak resi, kemudian ada pengantungan dan pelabelan, kemudian ada scan barcode berdasarkan kantung, kemudian ada cetak DO atau data order. Ini dilakukan oleh petugas PT Pos Indonesia itu sendiri. Kemudian sini ada use case menyerahkan kiriman. Nah, di mana petugas Pos Indonesia melakukan penyerahan kiriman, kemudian menyerahkan tanda tangan bukti menerima kiriman, dan tanda tangan yaitu dari penerima. Kemudian ada menerima bukti penyerahan dari penerima, yaitu dari aktornya petugas PT Pos Indonesia. Kemudian ada update status kiriman ke dalam sistem. Nah, kemudian ini ada use case update status kiriman dari PT Pos Indonesia. Kemudian di sini ada aktor yaitu petugas PT Pos Indonesia yang dimana ada login, input username dan password. Kemudian ada masuk form update status kiriman, mengupdate status kiriman. Nah, kemudian saya akan mempresentasikan activity diagram itu sendiri. Kemudian saya ada activity diagram proses kiriman. Sini ada entry data kiriman ke dalam sistem. Kemudian ada cetak resi, sortir kiriman berdasarkan tujuan kiriman, scan resi, cetak admis, pengantungan dan pelabelan, scan barcode berdasarkan kantung. Kemudian ada penerimaan kantung di kantor pos tujuan. Kemudian ada validasi kantung, kemudian ada sorting tujuan pengantaran kiriman, kemudian ada cetak DO atau data order dilakukan oleh petugas PT Pos Indonesia. Kemudian di sini ada activity diagram oleh proses penyerahan kiriman. Yang pertama ada penyerahan kiriman. Di sini ada penerima ada atau tidak. Kemudian jika tidak, menyerahkan kiriman di kantor pos. Kemudian jika ada, menyerahkan kiriman dan tanda tangan bukti menerima kiriman. Kemudian ada menerima kiriman dan tanda tangan bukti penerimaan kiriman. Dari ini aktornya itu penerima, dan ini aktor petugas PT Pos Indonesia. Jadi yang di sini ini petugas PT Pos Indonesia semua, dan ini yang dilakukan oleh penerima. Kemudian jika penerima kembali ke menerima bukti menyerahkan dan dari penerima, kemudian scan resi, kemudian update status kiriman dan sistem. Nah, dari sini ke sini aja. Nah, next selanjutnya activity diagram melacak kiriman. Nah, di mana pengirim memilih cara, di sini pengirim memilih cara melalui pelacakan via SMS atau website. Nah, jika melalui website, di sini via website Indonesia, pertama memilih itu membuka website PT Pos Indonesia, kemudian akses website layanan pelacakan kiriman PT Pos Indonesia, kemudian memasukkan nomor resi yang akan dicari. Nah, ini aktora pengirim, kemudian di sini ada respon SMS dari pengirim. Di sini ada mengakses informasi nomor resi penerima dilakukan oleh petugas PT Pos Indonesia, mengecek apakah nomor resi sesuai dengan nomor resi pengirim. Jika tidak, menerima informasi bahwa nomor resi tidak tersedia. Kemudian sini jika dia, berarti mengakses informasi nomor resi penerima. Nah, kemudian sini ada melalui SMS, yaitu membuka layanan SMS teks, kemudian ketik nomor resi dan kirim ke layanan SMS gateway, kemudian menerima informasi
kemudian respon SMS dari pengirim. Selanjutnya mengambil status kiriman. Pada sini ada aktor petugas PT Pos Indonesia. Yang pertama mulai masuk ke halaman login petugas, terus kemudian input username dan password, kemudian memverifikasi username dan password. Sini ada mengambil status kiriman, sini ada masuk ke halaman form, update status kiriman, kemudian ada mengambil status kiriman selesai. Kemudian sini ada sequence diagram. Sequence diagram sini adalah dikomplitkan. Coba kita login dari login petugas PT Pos Indonesia, username dan password, kemudian ada ini halaman login, kemudian ada input username dan password, kemudian ada karyawan, kemudian ada validasi username dan password yang dilakukan oleh karyawan, kemudian ada data salah atau data valid, halaman utama petugas. Kemudian sequence diagram update status kiriman. Nah, sini ada petugas, yaitu data petugas, halaman login, halaman form update status kiriman, data petugas, kemudian ada tiga itu nomor resi, kemudian ada cari nomor resi, kemudian nomor resi tidak ditemukan, kemudian data nomor resi, kemudian ada 7 send atau kirim data update simpan. Nah, kemudian sini ada kiriman pengirim, halaman pertama kita buka nomor resi, halaman nomor resi, kemudian halaman belajar kiriman, kemudian nomor resi, kemudian ke detail transaksi yaitu 3 cari nomor resi, kemudian nomor resi tidak ditemukan, kemudian detail kiriman. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kelas diagram. Sini ada kelas diagram dari satu yaitu karyawan. Ini ada ID karyawan string, nama karyawan string, alamat string, telepon string, username string, password string. Ini ada select void, insert void, update ID karyawan, kita masukkan ID karyawan. Delete ID karyawan string void. Kemudian ada pengirim, ada ID pengirim juga, kita masukkan pengirim, alamat pengirim, kota, telepon. Kita buat string-string menggunakan angka atau data, select void, insert void, update ID string. Kemudian ada detail barang, ada ID barang string, nama barang string, bit berat, float, bit kirim. Kemudian ada master transaksi, kemudian detail transaksi, kemudian ada penerima, kemudian ada daftar lokasi pos. Ini ada ID kantung, ada wilayah, ada status string juga. Sini ada detail transaksi yaitu ID transaksi string, waktu kirim bit data, date atau waktu yang menerima date, status string, lokasi string. Kemudian yang menerima ID penerima string, penerima string, alamat string, kota string, telepon string. Kemudian terakhir daftar lokasi pos. ID posnya string, alamat sama, longitude string, kode pos provinsi string. Nah, baik, mungkin saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang activity diagram, use case, sequence, dan kelas diagram untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah analisa sistem informasi. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan karena saya dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.